Akan tetapi dari sisi yang lain tentu sarana dan prasarananya itu yang kurang memadai. Kalau dihitung kemampuan induk saja hari ini sudah 13.000. Kalau dihitung kemampuan pondok menyediakan tempat tinggal asrama santri itu mungkin sekitar 700 sampai 800 santri, tapi kenaikannya sampai 2.000. Nah ini butuh siapa yang duwe jin-jin niku sing iso nyulap-nyulap itu. Karena itu sudah banting tulang peras keringat, enggak seroan full 24 jam itu ya mampunya sebanyak itu. Akan tetapi alhamdulillah karena Lirboyo itu uniknya Lirboyo itu sistem pengelolaannya itu antara pondok dengan madrasah itu otoritasnya sendiri-sendiri, sehingga pendidikan di Lirboyo tetap bisa berjalan dengan baik. Saya belum pernah melihat pesantren atau lembaga pendidikan yang sistem pengelolaannya itu seperti Lirboyo. Jadi mestinya madrasah itu di bawah naungan Lirboyo, tapi ini tidak. Pondok dengan madrasah itu sama-sama kuat, bahkan kecenderungannya pondok itu mengalah karena ya ruhnya pesantren itu ada di pendidikan. Maka disinilah uniknya Lirboyo, meskipun jumlah santrinya misalnya kamar S itu sekarang sudah banyak yang satu kamar itu di 100 orang lebih, itu banyak. Ini secara logika ya nggak mungkin pendidikan bisa berjalan dengan baik. Akan tetapi karena sistem madrasah itu mandiri sehingga bisa fokus mengelola pendidikannya sehingga bisa tertangani dengan baik. Bahkan wajib belajar dulu yang megang pondok sekarang dipegang madrasah. Ya kita tahu semua bahwa semakin kesini santri-santri baru ya semakin kecil-kecil, sehingga mana mairil mana waroh itu sudah dibedakan. Dia kan kowe tok Hasan. Kelas mustahik ya? Ya begitulah situasi pondok terakhir, dan alhamdulillah kebetulan kemarin saya ditugaskan oleh pondok mengurus yayasan yang 10 tahun yang lalu diserah terimakan kepada Mbah Aziz, dan berapa tahun kemudian diteruskan Mbah Yai Anim dan Yehuda Ahmad di Kalimantan Timur. Tapi karena belum juga terurus, akhirnya saya didelegasikan mengurus ke sana, dan alhamdulillah sudah ada titik terang. Setelah itu saya ke Riau, juga ada cabang di sana di daerah Kampar. Alhamdulillah ada yayasan bobrok lalu diserahkan ke Lirboyo, sekarang diasuh oleh Kiai Najib, dan juga sudah clear, artinya sudah betul-betul dikelola Lirboyo 100%. Setelah itu ke Jambi, perjalanan berangkat jam 8 nyampe Jambi jam 11 malam. Lumayan lah, malih roh adowe dunyo, perjalanan sekian jauh, bertemu dengan teman-teman masal yang di Jambi, karena diantara santri-santri yang dari luar Jawa itu yang terunik adalah Jambi. Jambi itu mulai santri sealumninya itu baina Ansor wal Muhajirin. Jadi separuh pendatang, separuh asli orang pribumi situ. Nah, sehingga ada semacam sekat. Karena bagaimanapun juga stigma anggapan orang pribumi, orang pribumi itu menganggap pendatang itu tetap sebagai penjajah. Itu stigma itu yang sampai sekarang itu nggak di mana-mana seperti itu. Nah, di pondok sendiri itu santri yang pribumi dengan santri yang pendatang itu juga sudah masih ada sekat-sekat. Nah, saya ke Jambi itu dalam rangka untuk menghapus sekat-sekat pribumi atau non pribumi, karena perjuangan itu nggak bisa
berjalan dengan sendiri-sendiri. Sebagaimana semangat Baye dulu mendirikan Himasal itu ya untuk mempererat tali silaturahim dalam rangka menjaga keberlangsungan Ahlussunnah wal Jamaah. Dan alhamdulillah kami bertemu dengan teman-teman yang di pribumi maupun yang non pribumi dan ada kesepakatan dan mulai dipeta mana karena begini, ternyata pribumi itu semacam kesukuannya juga berbeda-beda meskipun sama-sama Melayunya tapi watak dan karakternya berbeda-beda. Ini mungkin sekedar pengalaman saja bagi kita semua bahwa di Lirboyo itu juga macam-macam. Ada Malaysia juga ada, Thailand juga ada. Dan sudah di Jambi itu sudah ada titik temu, nanti bagaimana tinggal kedepannya menjaga supaya bisa terus berlangsung dengan rukun. Setelah itu saya ke Sumatera Selatan. Di Sumatera Selatan itu ada pengurus cabang-cabang tapi belum ada pengurus wilayah. Karena di setiap daerah luar Jawa, baik Lampung, Jambi, Riau, Bengkulu maupun Kalbar, Kaltim itu semua ada wilayah. Nah, maka karena untuk mudahnya mengkoordinir cabang-cabang maka dibentuklah wilayah. Dan ke Lampung, alhamdulillah saya ke Lampung berlibur di pantai-pantai, tapi bukan seperti di Bali. Di sana nggak ada cewek-ceweknya, adanya ya ikan julung-julung. Akan tetapi hal yang paling mengembirakan bagi kami adalah alumni-alumni Lirboyo itu masih bisa diandalkan telaten mengurusi masyarakat awam. Saya di sana bertemu dengan satu orang yang hanya mengajarkan 2-3 orang tua, mengajari sholat, mengajari alibata itu masih telaten. Meskipun secara keekonomian kalau cerita ke saya itu masih ya terlalu belum bisa memenuhi kebutuhan istri, belum memenuhi. Dan itu di mana-mana masih menemui santri-santri Lirboyo yang mulai merintis, bahkan yang sudah sukses santrinya sampai 1000-an lebih, sampai yang ya 1-2 itu menemui. Dan saya kira Lirboyo ya manhajnya ya seperti itu. Lirboyo itu ya seperti itu. Dawuhnya Mbah Sepuh kan seperti itu. Nah, maka mudah-mudahan nanti semoga adik-adik kita nanti juga tetap telaten-telaten seperti itu. Nah, mengingat ada bagi saya ya, juga cukup mengkhawatirkan ketika Lirboyo itu sudah ada Mahat Ali. Nah, alumni nanti ke depan ketika adik-adik jenengan pulang, adik-adik kita pulang dengan membawa S1 itu tetap harus diarahkan supaya tidak mikir ngejar karir saja. Saya di sana itu bertemu dengan gontor, bertemu dengan pondok-pondok yang orientasinya pendidikan formal. Itu semua yang dikejar karir, semua yang dikejar karir di pemerintahan. Yang masih telaten itu yang saya temui itu ya pondok-pondok yang basicnya salah, yang ya telaten tadi itu kan masih mau mengajar alibata sama orang-orang tua ya. Dan saya banyak menemui yang berawal dari seperti itu sekarang juga sudah menjadi pondok besar itu banyak. Ya, mudah-mudahan tidak berubah di Lirboyo. Dan Himasal di mana-mana semakin bisa menguasai medan perjuangan terutama di kancah Nahdlatul Ulama. Karena diakui atau tidak, NU itu banyak dipegang oleh orang-orang yang tidak ngerti NU. Sehingga inilah yang rancu itu di sini. Ya, nek angin halal ikut halal, angin haram ikut haram. Itu memang mengkhawatirkan sekali kalau nanti NU itu dipegang oleh orang yang hanya mencari kebijakan untuk mengejar kepentingannya. Seperti di luar Jawa itu sangat parah karena apa ya? Karena orang-orang yang mengerti tentang Ahlussunnah itu masih sedikit.
Tapi alhamdulillah Lirboyo sudah mulai bisa mewarnai, dan kalau dulu hanya sebatas siapapun yang jadi pasti kok ujung-ujungnya kalau nggak ke bupati ya ke gubernur. Nah, sekarang sudah tidak, bahkan di Kalimantan Timur itu di Balikpapan itu ketuanya alumni pesantren yang mampu mengontrol wali kotanya. Itu mestinya begitu, kiai itu harus bisa mengontrol jalannya pemerintahan. Nah, sehingga seperti maulid ya tetap terjaga dengan baik di kantor-kantor pemerintahan dan sebagainya. Itu cerita-cerita tentang pondok pesantren Lirboyo. Kemudian saya bercerita masalah laduk tadi itu. Ini bobi sampai yang anggap paling penting ya monggo, enggak ya monggo, karena sebenarnya waktu dipertemukan di Turen itu kan saya nggak tahu karena posisi saya masih di luar Jawa. Tapi rupa-rupanya sesepuh-sesepuh itu tahu kalau sering keluyuran ke Malang itu saya. Akhirnya yang ditunjuk untuk nyambangi di Malang itu ya saya, didhawuhi untuk ikut menemui alumni klarifikasi pripun. Nah, nggih. Ya sepenting kan mangan-mangan dan nggih. Soalnya dong saya ini bukan politikus, jadi agak repot ini. Ya intinya dari Mas Syekh melalui saya untuk memberikan pesan kepada panjenengan semua untuk ikut mensukseskan pilkada ini dengan mengusung 02. Dan alhamdulillah ternyata pintu Rasaim sudah luar dalam, double. Langke luar dalam tahun niku lan. Lek Gus Bahai sik ragu-ragu. Buat nenten sing pas kaosir. Buat nenten sing pas kaosir. Nah itu makanya mencurigakan. Kalau caleg-caleg. Pesan dari para masyayikh memang menurut Gus Mu'id dan Gus Salam yang kebetulan salah satu calonnya itu adalah kakak beliau, sebenarnya juga kakak saya juga itu. Nah, kalau Gus Mu'id kan kakak pas, kalau saya kakak sepupu. Tetap sepupu. Tetap dulur. Secara politis memang sudah punya modal yaitu Muslimat dan Fatayat. Akan tetapi ini saja tidak cukup hitung-hitungannya, maka perlu dibantu oleh alumni-alumni. Dan alhamdulillah ini semuanya turun, Ploso turun kemarin sudah kumpulan kan Gus Kausar di Gading, terus Sidogiri kemarin yang saya dengar di Dampit dekat Lumajang itu mana? Donomulyo, Toyudo itu dihadiri oleh Raholil apa siapa itu ya? Itu kalau tambak beras ya mesti Bulatif itu dari tambak beras. Ya monggo, oleh karena itu monggo semampunya kita bantu, kita disebut strategi jenengan semua supaya dapat meeting bahasanya Gus Mu'id itu. Ya sebelumnya saya mohon maaf bila apa ya? Bila mana? Bila nomor. Bila mana merepotkan? Nah, bila mana merepotkan kata Gus Soim. Tapi yang terpenting bagi saya itu ya kumpul-kumpul seperti ini, kumpul-kumpul untuk merapatkan badan dan bercerita-cerita tentang kondisi kita masing-masing. Karena ternyata kekuatan himasa, kompaknya himasa di mana-mana itu yang mangan-mangan ini. Betul itu.
Dari makan-makan begini santai akhirnya timbul ide-ide yang tidak terpikirkan ketika sidang resmi. Itu di mana-mana. Nah, tanah cari. Oh, buat tanah cari. Iya. Aku ya orang tuh itu penjuru, tapi tanah cari. Apa kayak? Jago sing lemes ya. Oh ya. Kamu jengkol. Ya mungkin itu yang perlu sedikit kami sampaikan. Apa ya? Ya mungkin dari teman-teman nanti ada yang ingin bertanya tentang apa semua yang saya sampaikan tadi terkait dengan pondok pesantren, terkait dengan pendidikannya, terkait dengan sambangan dan macam-macamnya, monggo nanti akan saya jawab sepengetahuan saya, terutama masalah bagaimana pemenangannya Ladub ini. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'du. Ingkang kula hormati, ingkang kula ta'zimi, ingkang kula muliakan masyayikhinal kiram, Kiai double iki, Kiai Agus Qadir. Atallahu umurahu wa yanfa'u ilmuhum. Sing terakhir wa zayyid zawjahu. Amin. Ya, contohnya dia. Yang pertama, dalam selaku alumni Lirboyo, tapi saya tidak mengakui alumni, saya tetap mengaku santri. Soalnya kalau mengaku alumni saya naik dewi. Gini. Siap tidak Zir? Siap tidak Zir? Terus siap tidak Zir? Makanya saya tidak mau mengaku. Mohon maaf sebelumnya. Mungkin di antara saudara-saudara saya Lirboyo ini belum ada yang mengenal saya, dan saya belum mengenal panjenengan. Yang saya cuma tahu Cak Rois Manbaha, karena ini paman saya. Berarti sepuh kan? Oke, sepuh urutan. Nah, sami kali jenengan kali punya. Perkenalkan, nama saya M. Soim Son Haji. M-nya itu singkatan Mairil. Kelahiran saya di Ganjar, Gus. Saya santri Lirboyo, nggak mau mengaku alumni saya. Siap tidak Zir? Terkait dengan apa yang telah disampaikan oleh ini penggawanya ini, penggawanya Gondang Legi ini, Malang Raya ini penggawanya Malang Raya. Ini yang mempengaruhi Malang Raya ini terkait dengan Ladub ini. Dinayi dalam ngalem ye. Siapa seniong mereka? Dalam ada tawannya ke di Mairil kenapa? Pada santren mereka. Tempo kang ngegelo gitu. Terkait dengan apa yang telah didawuhkan oleh masyayikhina tentang masalah Lirboyo, yang menjadi pertanyaan pada saya, mohon maaf sebelumnya, memang COVID ini kurang ajar memang. Kenapa saya berani ngomong kurang ajar? Menghambat silaturahmi saya untuk suwan pada Yai. Lebih-lebih dengan adanya yang seperti biasanya saya setiap bulan saya alhamdulillah walaupun nggak punya uang saya tetap utang untuk hadir ikamah. Iya. Sekarang ini alhamdulillah uang nggak ada tapi hikam belum dibuka. Yang jadi pertanyaan kami, kapan
kapan dibuka ini? Ini selalu kawan-kawan alumni Himasal ini selalu menunggu nih. Kangen sudah ini. Mohon maaf, barusan saya menerima informasi ada saudara saya Kelirboyo nyol menganyol datang ke sana. Megetel ya. Gal megagal ini. Berangkat ke Lirboyo ini. Ada orangnya di sini. Orangnya ada di sini. Sampai ke Lirboyo hari Jumat, katanya barangkali bisa ke Makom. Nyampe ke Lirboyo sudah ngaku saya jauh Pak. Tak peduli jauh Semak gitu kan. Nggak nyampe ke Makom. Inilah. Ini kurang ajar lah namanya apa ini? Corona ini. Kalau kolorna enggak kurang ajar. Tinggal ngelorotin aja kalau kolornanya. Nah yang kedua kayak ini, mohon informasi tentang tadi itu ya. Kapan dibuka kayak ini? Ini alumni semua kangen ya. Insya Allah kalau hikam dibuka ya, lapangan muktamar insya Allah penuh ya. Enggak mendahului takdir saya. Kita macam sengko no. Yang kedua Kiai, saya matur suwun sangat. Seiring doa jazakumullah ala ahdirikum. Hadirnya panjenengan wonten ngriki niki membuka hati dan pikiran saya. Dengan adanya ya tadi itu. Lalu saya 100% Kiai takdiman pada Romo Yai. Takdiman. Cuman begini Yai, ini alumni ini banyak yang nggak berani menyampaikan, mungkin saya yang belum menyampaikan Yai ya. Ya. Mari kita dengar engkau ngocak. Neng. Sabar HP, sabar. Begini Yai. Kini ku murid ini dengan ini. Niku wau sing ngangan Jumat iku. Dan menganyol ning Lirboyo. Sudah saya katakan enggak bisa, walaupun ke Makom enggak bisa. Tapi andaikan mau saya bisa masuk. Hah? Andaikan mau bisa saya masuk. Iya nyerobot gak oleh. Karena saya sudah Jumatan di sana. Iya tetap gak oleh diusir. Ojo nyol menganyol. Protokoler, apa? Protokoler, iya. Iya itulah. Kalau dia dengan Makom. Lah, ya sampai ngaku santri ya kudu ditakzir aja. Sesuai iku mau sing ngomong, siap ditakzir kayak gitu. Kalau masuk ke gerbang sama warga, berarti bisa masuk Jumatan. Iya, ke Makom nggak bisa. Lengangan nggak kayaknya. Begini ya kami selaku santri Lirboyo, apa yang telah diinstruksikan, yang telah disampaikan oleh panjenengan dumateng sedaya dulur-dulur Himasal, saya yakin ini semuanya takdim Yai. Saya yakin takdim. Iya. Yang susah cuma satu Yai. Dari alumni ke masyarakat ini Yai. Ini yang susah. Jadi dengan apa yang telah disampaikan oleh Yai tadi, Yai Dawo nggih monggo panjenengan napa sak mampu jenengan lan ngoten Yai nggih. Niki pancene problem debateng rencang-rencang Yai. Lah piye awake dhewe iki ngomong nang masyarakat iki piye? Gitu Yai. Bahasa kasarane ngoten ngeten Yai. Masa awake dhewe ngejak wong iki kan apa-apane. Niku sing dados perkawis Yai. Tapi untuk alumni saya yakin ini semua. Saya yakin lah tuh. Ono yang paling sitok saking gak ngaku. Ngaku orek sapa rek? Jang. Mumpung guru ditakzir, mumpung ono Mas Ayek. Yo ngaku. Sing gak lillahi taala.
Lek aku sih ngakanane kurang lillahi taala aku nggawe loro iki lho. Niku yai ingkang perlu dalam aturaken. Yang terakhir, kami di sini Himasal, saudara-saudara Himasal semuanya Semalang Raya sama kangen sama Romo Yai. Mau suan nggak bisa. Sebetulnya ini sebuah kesempatan buat apa ya? Untuk merawuhkan kemalang ya, dari Mas saya. Apa bisa ya? Artinya rawuh dengan terselubung. Kayak gini loh maksudnya. Kita kan sudah betul-betul kangen enggak sama. Saya engkau kia tanya ke kakek kenang kapi kenang. Sampean kangen ya suka pada Mas saya. Hah? Nah, kangen kayak neser ya. Iya, saya paham. Nah makanya di kesempatan ini kok umpamanya Mas Ayeh rawuh, insya Allah jendaran ini. Berarti lah,